Oke, kita ketemu di Orasi, obrolan Rabu siang. Rokok kretek merupakan warisan budaya Indonesia yang tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah dan dinamika ekonomi nasional. Awal berasal dari Kudus pada akhir abad ke-19. Kretek diciptakan oleh Haji Jamhari sebagai ramuan yang menggabungkan tembakau dan cengkeh. Dari lintingan sederhana itulah lahir produk khas Nusantara yang kemudian dikenal sebagai rokok kretek. Industri rokok kretek berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja yang luas dan menyumbang pendapatan negara yang signifikan melalui cukai. Namun seiring perkembangan zaman, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, regulasi dan pengenaan cukai terhadap rokok kretek terus berkembang. Selain bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia, hal ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok. Dan melalui orasi obrolan Rabu siang ini, kita akan menelaah sisi historis, budaya, ekonomi, dan kebijakan dari rokok kretek secara berimbang. Sekarang kita lagi ada di Museum Kretek. Wah, ini begitu masuk aja udah ada aura-aura jengiah ya, yang pasti ya ada. Tapi yang pasti ini menarik sekali. Masuk ke Museum Kretek, museum yang sangat banyak diperbincangkan gitu ya, apalagi terutama pada saat film Gadis Kretek itu keluar, dan akhirnya saya Nessa Gozal berkesempatan untuk masuk ke dalam Museum Kretek ini. Dan pada hari ini, karena ini kita ada di Orasi obrolan Rabu siang, ya kita pasti akan ngobrol-ngobrol ya kan ya. Tapi kalau udah masuk ke Museum Kretek ini kan pasti langsung penasaran gimana ya sebenarnya sejarah kretek Indonesia. Dan yang namanya kretek di Indonesia itu kan kayak sudah bercampur menjadi bagian gitu ya dari budaya Indonesia juga. Oleh karena itu pada kali ini kita sudah hadir sejarawan rokok kretek begitu, Bapak Dr. Edi Supratno. Selamat pagi, siang, sore, selamat semangat Bapak ya. Wah, Pak Edi ini dari tadi saya liatin ketawa-ketawa terus, berarti nanti kita seru nih Pak yang ngobrolnya. Kayaknya akan banyak nih sejarah-sejarah rokok kretek yang akan keluar dari Bapak begitu ya. Lalu juga telah hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Bapak Ahmad Raufik SEMM. Halo Bapak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat. Semangat ya Pak? Semangat terus. Wah, itu dia ya. Dan di ujung sana, nah ini aku tuh pada saat nonton Gadis Kretek itu kan ada keluarga kretek dan segala macam. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu keluarga kretek yang ada di sini, Pak Yusak Maulana. Halo Pak Yusak. Halo. Apa kabar Bapak? Ini adalah keluarga kretek gitu ya. Generasi ke Ini kalau dilihat dari, kalau udah pernah ke Museum Kretek, jadi di sini kan ada foto beberapa tokoh kretek yang zaman dulu ya. Yes. Jadi di sini kebetulan saya ini ada dua. Jadi dari Canggah itu dari M. Atmowijoyo. Di sebelah sana. Ada gambarnya di sini nih. Ya, ada gambar di situ. Kemudian punya putra sulung pertama itu HM Asadi. Ada juga di ujung sana. Jadi itu buyut saya. Oh. Ya, jadi Canggah dan buyut saya. Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini benar-benar darah kretek ada di dalam Pak Yusak. Darah biru. Darah biru ya. Masih merah kayaknya Pak. Oke, tapi ini beneran deh, pertama kali masuk ke Museum Kretek. Ini saya baru pertama kali Pak masuk ke Museum Kretek dan amazed gitu ya. Tadi saya sempat lihat-lihat, tapi langsung penasaran. Ini gimana ya dulu sejarah kretek di Indonesia? Mungkin Pak Edi bisa cerita Pak. Gimana dulu sejarah kretek di Indonesia? Apakah benar yang ada di bayangan pada saat setelah nonton Gadis Kretek itu gitu ya? Atau pasti ada sesuatu yang lain? Monggo Pak. Baik, kalau Mbak Nisa ya? Yes, Nesa. Ya, Mbak Nisa tadi Mau manggil Jennifer ternyata namanya Nesa Pak, jadi Nesa aja. Ya, bahwa baru pertama kali ke Museum Kretek, karena memang Museum Kretek hanya ada di sini gitu. Iya, di Kudus ya, di Kudus. Tidak ada di tempat lain. Kalau nyari di Ambarawa juga tidak ada gitu ya. Mau tidak mau harus ke Kudus gitu ya. Bicara sejarah kretek, tadi Mas Yusak sudah menceritakan tentang tokoh di antara tokoh-tokohnya begitu.
Mereka adalah orang-orang yang menjalankan sebuah temuan yang secara tidak sengaja gitu ya. Temuan yang tidak sengaja? Ya. Oke. Ya, karena dalam sejarah yang ditulis bahwa ada seseorang yang mengalami sakit asma begitu dadanya, lalu kemudian dia melakukan berbagai cara pengobatan dengan cara mengolesi dadanya dengan minyak cengkeh dan seterusnya. Pada satu kesempatan dia bereksperimen, ya dia cengkehnya diguntingi, dicampur dengan tembakau kemudian dihisap. Oh. Ya, dari hisapan itu bunyi kretek-kretek lalu munculnya istilah kretek. Oh, gitu. itu sebenarnya dari awalnya adalah kretek-kretek. Ya. Jadi tapi bukan kretek-kretek abal-abal ya Pak ya? Ya, bukan ya, ini kretek jadinya Kretek, ya Pak. ya. Oke. Artinya kalau kita lihat itu bahwa sebenarnya tradisi merokok itu sudah lama. Cuma yang membedakan adalah kalau yang di Kudus itu ada cengkehnya, campuran tembakau dan cengkeh. Khasnya di situ. Ya, khasnya di situ. Itulah yang membedakan antara rokok putih misalnya begitu dan kretek. Dan yang tadi yang melakukan eksperimen tidak sengaja itu namanya Pak Haji Jamhari yang fotonya ada di depan sana. Oke. Nah, itu kemudian akhirnya lahirlah. Ya, lahirlah apa namanya Rokok kretek itu. Di sebuah tempat Kudus. Mas Yusak itu hidup di Kudus Kulon yang masyarakatnya sangat kreatif Pak Robert. Ya, semua hal itu bisa diolah lalu kemudian dijadikan bisnis. Nah, termasuk tadi temuan dari Haji Jamhari tadi kemudian menjadi komoditas yang menarik dan tokoh-tokoh yang ada di depan kita inilah yang menjalankan sehingga kemudian Kudus mempunyai ciri khas dengan rokok kreteknya. Oh, jadi awalnya tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita tidak sengaja menemukan suatu, mungkin itu bisa menjadi suatu yang besar di kemudian hari ya Pak ya. Terus habis itu kok akhirnya mulai diproduksi, terus mulai didistribusikan, itu gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Ya karena tadi ternyata ada kekhasan ya antara campur tembakau yang dihisap polos dan tembakau yang dicampuri dengan cengkeh itu ada kekhasan. Ya, ada kekhasan yang kemudian ini menarik bagi para penikmat rokok saat itu. Pada saat itu. Bapak tahu nggak itu kira-kira di tahun berapa sih Pak? Itu mungkin tahun di awal-awal tahun 1900-an. Di awal 1900-an. Atau 1900 kurang gitu ya. Oke. Pokoknya agak-agak ke situ ya Pak ya. Oke. Nah, tapi kan pada saat itu pasti produksinya masih sangat sederhana, distribusinya juga pasti nggak akan bisa jauh dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, keluarga Mas Yusak dulunya juga awalnya bukan langsung bisnis kretek. Mereka adalah para pembatik gitu ya atau para pedagang-pedagang lainnya yang masyarakat Kudus Kulon itu punya tradisi berlayar. Dalam tanda kutip itu berdagang keluar kota. Ya. Nah, pada saat berdagang keluar kota itu mereka bahasa Jawanya itu nyangking. Sekalian. Ya, bawa sekalian kretek-kretek itu lalu kemudian itulah yang membuat orang Jawa Timur, orang mana-mana jadi kenal kretek. Ya, jadi yang saya baca dulu para pelayar-pelayar ini ke Jawa Barat dan ke Jawa Timur. Ya, ke Jawa Timur sehingga kemudian di daerah-daerah itu pasti ada namanya kudusan, berarti orang Kudus yang menetap di sana. Dan itu membuat kretek cepat tersebar ke beberapa tempat di Jawa. Oh, jadi caranya memang lewat jalur perdagangan gitu ya Pak ya. Oke, karena memang adapun tadi bagaimanakah prosesnya? Prosesnya ya semula ya kecil-kecil. Hanya 5-6 orang gitu ya. Jadi mereka membuat semacam tenda-tenda di samping rumah gitu ya. Lalu kemudian ketika permintaan ini semakin membesar, lalu rumah itu dijadikan tempat produksi ya, tempat produksi sehingga karakteristik produksi rokok saat itu bukan orang membuat pabrik Mbak Nesa, tetapi rumah itu dijadikan tempat pabrik sehingga nanti kemudian melebar bisa beli kanan kirinya itulah tempat. Akhirnya lama-lama jadi. Iya, ya jadi belum ada orang membuat pabrik secara
spesifik nggak ada, hanya orang membuat tadi rumahnya jadikan tempat produksi, kemudian ketika membesar kanan kirinya dibeli, Pak. Oh, Dibeli. karena berkembang. Pak, tapi zaman dulu itu rokok itu memang dari Kudus atau pada saat itu sebenarnya daerah sana udah punya, sebelah sana juga udah punya gitu? Sudah, jadi rokok kan punya kekasan. Kalau misalnya Kelembak Menyan itu misalnya dari Magelang atau dari sekitarnya. Oke, tapi Yang dari kereta sini itu ya dari gara-gara sini. itu. Oke, baiklah. Nah, permisi Pak, saya jadi penasaran ke Mas Yusak nih ya. Kan berarti buyutnya gitu ya. Itu pasti kalau lagi ngebayangin nih, itu pasti kalau kumpul keluarga jadi ada cerita gitu sih. Ada biyen buyutmu gitu ya. Tapi apa Mas sebagai keluarga kretek gitu, melihat dulu tuh gimana sih? Ada cerita-cerita nggak? Jadi sebelumnya ini terus terang saya tidak pernah mengenal beliau-beliau ini. Oke. Karena untuk produksi yang Mbah Atmo sendiri itu selesai setelah beliau meninggal itu 1945. Oke. Jadi kalau mau bicara silsilah sedikit nih Mbak Nesa. Jadi kalau di Museum Kretek kan terpampang tokoh-tokoh ini. Cuman sayangnya tidak ada penjelasan bahwa ternyata di antara tokoh-tokoh itu tuh related gitu loh. Berhubungan darah. Jadi misalnya kan kalau di museum sebenarnya ada HM Atmowijoyo. Kemudian ada beberapa tokoh HM Azadi, ada Siring, itu ternyata mereka itu adalah anak-anak dari M. Atmowijoyo sendiri. Jadi tidak ada belum ada penjelasan lah secara terperinci mengenai tokoh-tokoh ini. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, jadi M. Atmowijoyo ini M-nya ini sebenarnya kependekan dari Mas. Mas itu kalau bisa diterjemahkan itu sebagai semacam tuan. Oke. Jadi bukan mas yang panggilan mas itu ya. Jadi semacam tuan karena mereka ini menganggap bahwa di kemudian hari bisa memperkerjakan ribuan orang, tapi kok ibarat kata belum ada penghargaan terhadap mereka gitu. Jadi makanya mereka sebagai kayak meningkatkan kalangannya menjadi menengah lah setidaknya, karena mereka pertama bukan kalangan yang berat. Jadi orang biasa. Kemudian kalau bukan juga keturunan ulama, jadi mereka berusaha untuk meningkatkan derajat lah. Derajat hidup ini ya. Kebanyakan memang saudagar kretek itu menggunakan kata M di depannya. Oh. Jadi kayak M-nya itu Mas gitu. Mas, jadi oke. kayak M Nitismito yang kita tahu juga itu Mas Nitismito. Kemudian jika ada yang berhaji seperti buyut saya, HM Asadi, itu berarti Haji Mas Asadi. Oke. Jadi cerita singkat mengenai Atmowijoyo ini, beliau ini 7 putra putri. Memiliki 7 putra putri ini 6 diantaranya itu pengusaha rokok. Jadi kalau boleh dibilang beliau ini bapaknya para pengusaha rokok gitu loh. Jadi putra pertamanya HM Azadi ini merek rokoknya Delima. Ini buyut saya dulu itu mereknya tuh Terong. Jadi saya tahu cerita-cerita ini sebenarnya dari mbah-mbah saya juga. Iya. Karena alhamdulillahnya itu mereka masih memiliki catatan-catatan. Oke. Jadi kalau flashbacknya itu sekitar awal 1997 saya menemukan surat dari putra Asadi itu, jadi adiknya nenek saya. Menemukan tuh maksudnya gimana Mas? Ada surat yang ditulis untuk kakak-kakak beliau. Intinya itu kita harus setidaknya memiliki jejak cerita mengenai HM Asadi ini gitu loh. Daripada nanti di kemudian hari tidak ada yang bisa menceritakan kembali, jadi kita harus ada. Tolong Mbak Yu, kalau saya baca di suratnya beliau itu. Oh benar ada surat? Ada. Jadi surat itu tertahunnya itu 1997. Jadi Pak Fuad Hazadi ini kebetulan memang getol ya. Menyimpan segala arsip-arsip tentang HM Azadi dan Atmowijoyo itu. Beliau ini pengen Mbak Yu kalau ada cerita nih tentang Bapak itu apa aja sih yang bisa diceritakan. Baik dari cerita di orang atau Bapak cerita sendiri ke Mbak Yu tolong kalau bisa ditulis gitu ya. Dari situlah saya menemukan cerita-cerita beliau mengenai dulunya bagaimana. Apa yang paling menarik Mas Yusak? Kalau dari HM Azadi dulu itu memang seperti Pak Edi yang katakan polanya sama. Mereka berdagang ke Jawa Timur dan segala macam, belajar dari ayahnya sendiri. Terus kemudian menciptakan rokok juga uji coba. Rokok ini nggak cocok, kemudian diganti. Nah, kalau mengenai penamaan Delima sendiri itu sebenarnya tidak ada cerita sejarah yang benar-benar ada gitu loh. Jadi antara lain bisa karena dia memang merahasiakan kenapa harus namanya Delima. Iya. Atau memang pokoknya kita nggak tahu sih sebagai anak cucunya tuh kita nggak tahu kenapa
banyak kan orang nanya kenapa mesti di 5 gitu, kenapa nggak yang lain apa-apa gitu kan. Tapi memang Berarti dari keluarga juga secara turun-temurun cerita itu terus diturunkan betul, ya, biar betul. terus lestari begitu ya cerita. Ya, setidaknya sampai ke level sejarah. saya ya. Kemudian Ya. itu saya juga jadi bukan hanya cerita sekedar cerita. Nah kebetulan kemudian saya tambahkan lagi sempat googling sih. Jadi mengenai HM Asyari itu ada beberapa jurnal yang mengenai beliau. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang interview dengan putra-putra itu. Jadi ketemu juga akhirnya saya klopkan. Oh ternyata memang benar ceritanya seperti ini. Oke. Kalau sedikit cerita mengenai pabriknya nih. Jadi pabriknya setelah berjalan dari HM Asyari ini kan dari 1916. Kemudian diteruskan kembali ke putranya setelah wafat 1952 itu. Diteruskan sampai tutup, benar-benar tutup itu 1990. Mbak Nesa. Oke. Dari rentang tahun seperti itu, dia berhasil membangun 13 gudang. Wah. Di kawasan Kudus Kulon itu. 13 gudang ini bertahap ya pembangunannya. Yang katanya dari awal, kalau yang gudang terbesar itu di daerah Demangan, namanya desa Demangan di situ. Dulunya tuh memang wingit. Artinya orang tuh mikirnya nggak mungkin lah bikin pabrik di situ tuh nggak mungkin karena rawa-rawa dan segala macam. Tapi ya memang ya cerita itu memang ada gitu. Jadi diuruk lah, ditungguin lah sampai dipikul, tanahnya dipikul untuk nguruk itu segala macam. Akhirnya 13 gudang itu diberi namanya huruf. Jadi dari A sampai M, abjad. Oh. Jadi ada gudang A, gampang B, banget C, ya. iya. A, B, C gitu Terus aja ya. Pernah saya tanyakan ke mbah saya waktu masih sugeng beliau, kenapa huruf gitu? Karena menghindari angka 13 katanya. Oh gitu. Ya, jadi- Kepercayaan itu berarti emang dari dulu ada ya angka 13. Padahal angka 13 tuh nggak kenapa-kenapa ya sebenarnya ya. Katanya seperti itu. Iya, oke. Mas Ishak ini menarik ya. Nanti saya lagi kebayang nih kalau misalkan keluarganya Mas Ishak lagi kumpul itu, wow itu pasti Kalau cerita-cerita. terakhir halal kemarin sekitar 200-an. Waduh luar biasa ya, luar biasa. Oke, nah tapi kan memang kalau kita ngomongin kretek dan lain sebagainya, ini berarti kan dulu itu kretek berjualan dan hasilnya memang hanya untuk si pedagang itu, begitu ya Pak Edi ya. Sampai akhirnya ketemu di satu titik di mana lahirlah regulasi atau kebijakan cukai itu sendiri gitu ya Pak Ahmad Raufik ya. Mungkin Pak Ahmad Raufik bisa cerita sedikit Pak terkait dengan regulasi ataupun kebijakan cukai yang akhirnya dikenakan pada rokok kretek gitu awalnya gitu. Itu bagaimana itu Pak? Ya ini menarik ya. Jadi perspektif regulasi Ya. itu meninggalkan jejak sejarah sendiri. Oke. Jadi dengan mempelajari regulasi kita tahu nih jejak sejarah rokok itu kayak apa. Kita tahu bahwa sejarah rokok itu tentu diawali dengan sejarah tembakau. Yes. Ya, Indonesia ini dulu dikenal banyak rempah-rempahnya dan tembakau salah satu yang produk ya dulu katanya dari Amerika atau dari Brasil tembakau di sini dibawa oleh Belanda ditanam. Itu jejak sejarah tembakau itu mulai abad 16. Ya, abad 16 dan kemudian jejak regulasinya itu sudah mulai ada semenjak tahun 1932. Di mana kemudian rokok itu di tahun 1880 itu sudah ada. Oke. Ya, jadi kalau Pak Dokter tadi menyampaikan bagaimana rokok kretek itu ada di Kudus sejarahnya seperti itu, rokok sendiri itu di jejaknya di 1880 sudah ada. Dan kemudian regulasinya dibuat di 1932. Ya, dengan ordonansi tembakau dulu atau stablat zaman itu. Nah, kenapa kemudian diatur regulasinya? Karena ternyata saat itu ada dua jenis rokok. Satu rokok SPM, rokok putih kalau sekarang, dan rokok tradisional, rokok kretek. Nah, rokok kretek itu kalau dari jejak perspektif regulasi itu tidak diketemukan di negara-negara lain. Oke. Nyambung tadi sama Pak Dokter. Jadi rokok kretek itu khas Indonesia. Iya. Makanya kemudian kalau kita pergi ke Eropa, iya, dari kita ke China, ya kan, nggak ada rokok kretek. Ya. Pemasaran rokok kretek ya di Indonesia. Sekarang sudah ada ekspor ke Kamboja, ke Vietnam, Thailand ada. Ya. Tapi ini kekhasan. Nah, kenapa kemudian diatur untuk membedakan? Jadi orang Belanda rokoknya rokok putih, nggak pakai kretek. Ya, batuk kalau pakai kretek, pakai glove. Ya. Tapi orang lokal
mengenalkan rokok dengan rokok kretek itu satu hal yang lain. Orang Belanda nggak pakai rokok kretek. Nah kemudian Belanda berpikiran ini ada cuannya, sehingga perlu diatur regulasinya dan perlu dipungut ya kan, penerimaannya untuk pemerintah Hindia Belanda. Nah itulah awal kemudian dikenakan pada rokok kretek. Ya. Terus kemudian berlanjut. Ketika kemudian kita merdeka, maka kemudian rokok ini harus dipungut karena sejarah sudah ada. Jadi sejarahnya cukai itu ada sebelum Indonesia ada. Jadi dari zaman Belanda. Makanya kemudian saya sering menyampaikan dalam sosialisasi bahwa sejarah rokok itu lebih lama dari sejarah Indonesia. Iya. Dan perokok itu, ya kan, jauh lebih dikenal, ya kan, lebih dulu daripada dikenal Indonesia. Maka rokok itu sejarahnya panjang. Iya. Dan kemudian sampai dengan tahun 1995, undang-undang yang kita pakai untuk penetapan cukai itu pakai masih undang-undang Belanda, ordonansi cukai namanya. Ordonansi itu undang-undang. Dulu saya masuk bea cukai belajarnya pakai ordonansi, stablat sekian. Tahun 95 baru diatur pakai undang-undang kita. Jadi secara regulasi kemerdekaannya itu tahun 95 sebenarnya. 95. Iya, sudah meninggalkan ordonansi. Ini Pak Dokter juga harus perlu tahu nih ya. Merdekanya regulasi cukai itu 95. Undang-undang nomor 11. Jadi sejarahnya panjang juga ya Pak ya. Ternyata ada satu cerita juga ya terkait dengan cukai itu. Nah, Pak Edi, akhirnya saya ingin tahu bagaimana respon dari masyarakat pada saat itu atau pedagang kretek gitu ya. Apa bahasanya gimana? Saudagar kretek, pedagang kretek, apa nih bahasanya? Pedagang saudagar ya zaman dulu ya. Saudagar kretek itu pada saat akhirnya ada cukai dan lain sebagainya. Ini bagaimana situasinya pada saat dulu Pak? Ya, saya izin melengkapi Pak Rafiq ya, bahwa benar itu jika kita bicara cukai itu mau tidak mau bicara tabak asin ordonansi 1932. Nah, latar belakang dari lahirnya cukai tembakau di era itu ada satu peristiwa besar sebenarnya di dunia karena saat itu terjadi krisis ya yang disebut dengan Malaysia itu ya. Lalu bagaimana pemerintah Hindia Belanda berpikir, ini caranya nutup APBN, kira-kira begitu ya, ini gimana ini? Lalu melihat ada satu potensi besar yaitu dari rokok dan kretek. Ya, Pak Rafiq tadi menjelaskan ada dua kategori, satu rokok putih dan satu rokok tradisional. Ya. Rokok tradisional itu di bahasa Belanda namanya Strootjes. Ya, Strootjes itu ada rokok yang campuran cengkeh tadi namanya kretek, ada campuran menyan dan seterusnya, itu masuk ke rokok tradisional. Rokok dukun kalau waduh, kalau zaman sekarang Pak itu pas langsung dikait-kaitkan itu Pak ya. Klenik dan lain sebagainya, padahal itu rokok aja. Sesuai mistisnya rohani. Nah, ada tadi kan bagaimana kira-kira reaksi gitu. Justru reaksi itu nantilah yang akan mendatangkan hikmah Pak Rafiq. Reaksi pertama adalah ketika pemerintah sedang menggodok itu undang-undang itu memang inisiatif dari pemerintah. Ya. Ketika pemerintah sedang menggodok itu, ada informasi bahwa rokok tradisional tidak dikenai cukai, Pak. Oh, pada saat itu tuh? Ya, tidak dikenai cukai. Jadi kemudian orang-orang Kudus merasa bahwa kita rokok tradisional tidak kena. Lalu kemudian ketika draft itu dibahas di Volksrat, sekarang ya DPR lah kira-kira begitu, kok muncul jadi 20%, Pak. Rokok putih dan rokok tradisional itu dikenain sama 20%. Nah, itu Pak Niti Semito tokohnya itu kemudian berjuang agar kembali ke statement awal bahwa rokok tradisional tidak dikenai cukai. Ya. Nah, perjuangan itu dilakukan secara konstitusional itu di namanya Volksrat atau DPR.
Ya. Di DPR sampai voting dan sampai rapat menyatakan untuk rokok tradisional itu jadinya 10%, Pak. 10%. Artinya perjuangannya Niti Semito dan teman-teman berhasil. Ya. Karena yang semula 20% menjadi 10%. Tapi pemerintah nggak mau menerima hasil sidang DPR. Kalau sampai ini mentok, deadlock, mereka punya satu jalan, yaitu kembalikan aja undang-undangnya ke kerajaan Belanda. Yaitu? Ya, Enggak kena. 20% jadinya. Oh, jadi tadinya nggak kena, tadinya ada isu nggak dapet, nggak kena cukai rokok kretek atau rokok tradisional. Habis itu ada ternyata keluar angka 20%. 20%. Lalu Mbah Niti Semito Nggih, dan teman-teman berjuang agar agar ditekanlah. ya, Jadi 10%. Di DPR resmi 10%. 10%. Volksrat ya. Pemerintah tidak mau menerima. Berarti pemerintah Indonesia pada saat Hindia itu ya. Belanda. Pemerintah Hindia Belanda ya. Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu langsung nggak setuju. Enggak setuju. Dan ingin kembali ke dulu yaitu 20%. 20%. Nah, itu kemudian disikapi dengan Niti Semito menutup pabriknya, Pak. Oh, mogok. Mogok. Ya. Diikuti oleh saudagar-saudagar kretek yang lain. Oh, Ya. kompak mogok. Nah, jadi Apa itu hanya terjadi di Kudus saja atau? Nah, Kudus dan Malang dan Jawa Timur waktu itu sebagian ada yang mau ikut, tetapi yang sangat solid adalah Mbak Niti CS. Ya, jadi kalau kita lihat foto di situ ada aktivis-aktivis yang datang, itu adalah aktivis-aktivis yang membela Niti Semito. Oke. Ayo kita berjuang ini agar 10%. Karena tidak bisa kemudian ya sudah tutup. Oke. Tutup. Nah, dari situlah kemudian pemerintah ini bahayanya kalau sampai tutup pegawainya bagaimana ya? Iya, jadi banyak pengangguran. Pengangguran. Kalau bahasa pasaran ke pemerintah waktu itu PPN wis. Wah, PPN wis kan. Wah, itu saya kebayang kalau itu terjadi sekarang, Pak. Wah, sosial media jebol itu, Pak. Iya, itu pasti sosial media pasti viral itu. Dari situlah kemudian pemerintah mengutus seseorang namanya Van der Heyden, seorang pengawas tentang tenaga kerjaan, tolong riset di Kudus. Oke. Dari riset itu lalu kemudian muncul siapa sih penemu kretek, yaitu baru muncul nama Haji Jamhari. Jadi peristiwa munculnya nama Haji Jamhari itu ketika pengusaha kereta Kudus itu tutup. Mogok. Kemudian pemerintah di Belanda meriset dampaknya kira-kira kalau mogok ini gimana. Iya. Dari 3 buku yang diterbitkan oleh Van der Heyden itu muncullah lalu kemudian siapa penemu kretek. Oke. Ya, tetapi kemudian yang namanya pemerintah pasti nggak akan kalah, Mbak. Sehingga 20% itu berjalan. Dan akhirnya tetap 20%. Tetap 20%. Jadi akhirnya mogok itu enggak ini dong, ibaratnya itu tidak memberikan hasil keinginan para saudagar kretek pada saat itu ya. Tidak. Oke. Ya. Itu sampai dampaknya luar biasa karena koran putih dan koran Indonesia, korannya membela membela pedagang kretek itu sampai mereka sendiri level media massa kontra gitu ya. Iya, kebayang. Ya, sehingga kemudian Sayangnya nggak ada podcast waktu itu. Iya. Sayang belum ada Instagram dan segala macam ya, Pak ya. Kalau enggak netizen rame waktu Wah, itu. makanya nih viral pasti viral. Ya, tapi ini juga waktu itu beritanya sampai ke Belanda, Pak. Ya, sampai ke Belanda. Ya, jadi koran-koran Belanda itu bahkan melihat Niti Semito waktu diiming-imingi, Pak. Kan enak toh dengan 20% itu yang kecil-kecil mati. Kan gitu toh, Pak. Oh, sudut pandangnya itu. Diiming-imingi bahwa biar Niti Semito mau karena Niti Semito kan besar. Ya biar yang kecil-kecil itu mati gitu loh. Ternyata Bapak kan berarti nggak ada pesaing kan gitu kan. Lalu kemudian Mbak Niti enggak. Tetap minta 10%. Nah, tetapi kemudian tetap karena pemerintah kekeh, lalu kemudian disitulah lalu kemudian kalau kita lihat Pak Robek, saya juga awalnya penasaran, Pak. Ini aneh ini. Begitu tahun 32 kok pabrik rokok banyak baru. Oh. Ternyata sejak kenapa? itu baru ada kebijakan siapapun harus mendaftar. Lalu bermunculan pabrik-pabrik rokok di saat pabrik rokok Niti Semito tadi tutup.
cukup. Oke, jadi tetap ada di masyarakat, tetap ada yang ya udah deh, nggak apa-apa deh 20% saya tetap Ya. mengambil peluang tersebut Peluang gitu tersebut. ya. Nah, nanti kalau kita bicara tata ruang Pak, bukan tata ruang tapi pembagian. Yang awalnya kretek itu mayoritas di Kudus Kulon, baru nanti setelah tahun 30-an geser ke Kudus Wetan. Berarti memunculkan saudagar-saudagar kretek baru ya Pak ya. Gimana Pak Rofiq? Jadi ini menarik ya. Ternyata cara pandang beliau-beliau waktu bikin pabrik rokok itu diadop sekarang untuk membuat kebijakan. Waktu itu Belanda tidak peduli dengan tenaga kerja. Sekarang pembentukan regulasi cukai itu ada 4 pilar. Dan salah satu pilarnya itu tenaga kerja. Oke. Jadi 4 pilar itu yang pertama itu terkait tenaga kerja, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah penerimaan, ya. Kemudian yang keempat adalah munculnya rokok ilegal. Oke. Jadi 4 pilar itu. Jadi kebijakan tentang masalah pungutan cukai itu tidak lepas dari itu. Ya, tidak lepas dari tenaga kerja. Itu sebabnya kemudian tadi Pak Dokter menyampaikan dulu rokok maju dan rokok tradisional, sekarang perspektifnya berbeda. Rokok menggunakan mesin dan rokok menggunakan tangan. Nah, konotasinya tangan itu tradisional, mesin itu maju. Ya kan? Itu sebabnya kemudian pungutan cukai itu jauh berbeda antara yang menggunakan mesin dan tangan. Ini sekarang nih Pak, ini kondisi sekarang ya. Kenapa? Karena normalnya orang bikin rokok tangan, ya kan? Sehari itu kalau baru belajar sekitar 700 batang sampai 1000, kalau expert bisa 4000. Lah mesin, ya. Kalau mesin tuh 1 menit, ya kan? Atau kalau 1 jam itu bisa 20.000. Iya, Ya kan? Itu sebabnya kemudian cukainya pun berbeda. Lebih besar. Proporsional. Disesuaikan kalau mesin lebih tinggi. Karena kita peduli dengan tenaga kerja seperti perintis pabrik rokok itu. Oh. Contoh ini, Oke. ya kan? Cukai tangan yang golongan 3, berarti golongan paling rendah. Itu per batangnya cuma 223 perak rupiah. Oke. Sementara yang mesin itu 1.231 rupiah per batang. Iya. Oh, bedanya 5 kali 1000. lipat. Oh. 5 kali lipat, ya kan? Bahkan regulasi tentang cukai terhadap rokok SKT yang tangan itu dalam 5 tahun terakhir, ya kan? Nyaris pertumbuhannya cuma 5%. Bahkan tahun 2019 sampai dan 2022 tidak dinaikkan sama sekali. Oke. Itu bentuk kepedulian pemerintah atau negara dalam membuat kebijakan proporsional, peduli dengan masyarakat kecil, ya kan? Tapi juga proporsional mereka yang perusahaan besar Juga ya bayar sumbangsihnya. Nah, begitu. Oke. Jadi nyambung. Iya. Penjelasan Prof. Edi. Oke. Nah, Saya sedikit aja Mbak. boleh. Jadi aspirasi itu sebenarnya diperjuangkan dulu Pak, sama itu sebenarnya. Bedakan dong antara rokok putih dan rokok. Oh, dulu juga gitu. Iya. Oh. Tuntutannya hanya itu. Kami mau bayar, bukan menolak gitu. Tapi bedakan karena tadi kan kalau pakai tenaga kerja kan biayanya kan banyak dibandingkan dengan mesin Iya. Pak ya. Tetapi tadi aspirasi itu kayaknya tidak berhasil lah intinya begitu. Ya, pada saat itu Pada saat mediasinya tidak berhasil, tapi ternyata diadopsi sekarang ya Bapak ya, di mana ada perbedaan pengambilan cukainya Ya. gitu ya. Tadi saya bilang kesehatan ya sepilar. Itu sebenarnya sama dengan pengendalian konsumsinya, ya kan? Karena bagaimanapun juga kita sama-sama tahu bahwa rokok itu berdampak pada kesehatan, ya. Namun demikian kebutuhan terhadap rokok itu ternyata stabil. Iya. Itu kayak another topic gitu ya Pak ya. Itu mungkin orasi kita selanjutnya Pak ya, orasi kita selanjutnya. Oke, aku pengen tahu dari sudut pandang saudagar kretek gitu. Pada saat keluarga kretek itu, pada saat akhirnya kena cukai, itu ada cerita nggak sih dulu? Aduh, biyen kan buat aku semua nih gitu ya duitnya gitu. Sekarang aku harus bagi sama negara gitu. Itu ada gitu-gitunya nggak? Kalau dari catatan Mbah Fuad Asedi itu ya di putranya itu pernah ada di tulis bahwa waktu krisis Malaysia itu juga tahun 32 itu malah justru di antara rentang 1929 sampai 1940 itu relatif stabil, dalam arti tidak sampai anjlok-jlok gitu loh. Apa penjualannya? Ya pokoknya karena prinsipnya kalau kata Mbah saya ditulis itu
yang rokok yang mau tetap merokok gitu, mau Iya, berapapun iya. nilainya gitu. Kalau dari catatannya sih begitu sih. Iya. Artinya gejolak-gejolak Iya. cukai pada saat itu ya mungkin ada penolakan. Karena kan ya saya lagi bayang dulu semua pendapatan buat saya gitu. Sekarang saya harus bagi ke negara, itu kan pasti ada satu ini ya gitu ya. Gimana Pak? Sebetulnya begini, sebetulnya cukai itu, ya kan? Ini mungkin penjelasannya agak baru, ya. Cukai itu bentuk tanggung jawab dari perokok. Karena orang merokok itu punya dampak buat dirinya Dan orang lain, Pak. Betul. Iya, dirinya dan orang lain. Salah satu tanggung jawabnya ya dibebankan pada cukainya. Karena apa? Yang orang lain itu kan nanti masuk rumah sakit. Kalau sakit, siapa yang mengcover rumah sakit? Negara. Negara Iya. dari mana? Dari cukai. Oke. Siapa yang mengcover sakitnya dirinya dia? Dia perginya ke rumah sakit juga. Siapa yang mengcover rumah sakit? Negara. Jadi cukai itu setidaknya bagian dari tanggung jawab apa yang sudah dilakukan oleh dia. Oke, itu perspektifnya ya. Itu jawab hukuman, Pak. Itu perspektifnya ya, perspektifnya. POV, kalau anak zaman sekarang ngomong POV-nya POV, begitu ya. gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya Pak Ahmad Rafiq? Ini kan memang cukai dan lain sebagainya kan banyak dibahas lah ya. Banyak juga saya mengikuti seminar-seminar juga gitu ya terkait dengan cukai ini. Bagaimana akhirnya pendampingan Pak terhadap pengusaha-pengusaha rokok gitu kan ya, agar mereka bisa hidup berdampingan gitu kretek dengan cukai ini Bapak? Iya, jadi negara itu tidak semena-mena, ya kan? Setiap pembahasan tentang pungutan cukai itu selalu dibahas dengan perwakilan rakyat. Ya kan? Oke. Tetapi yang harus dipahami bahwa kebijakan fiskal tentang penerapan cukai itu diimbangi dengan bantalan ekonomi. Apa tuh Pak bantalan artinya? Itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oh iya. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang berlaku tahun 2003 bahwa negara menetapkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Angkanya berapa? 3%. 3% dari penerimaan cukai. Penerimaan cukai itu angkanya sekitar 220 triliun. Jadi, Salah satu penerimaan terbesar kah Pak? kalau di bea cukai ya. Kalau di bea cukai ya? Ya. Oke. Kalau bea cukai itu penerimaannya ada 3. Bea masuk untuk importasi, bea keluar untuk ekspor, dan cukai. Dan Cukai itu ada 3, ya kan? Cukai rokok, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan cukai etil alkohol. Ya. Nah, dari penerimaan cukai itu hampir 90% itu dari rokok. dari rokok. Jadi rokok itu sendiri nilainya setahun kurang lebih sekitar 220 sampai 240 triliun. Bentar, itu di Indonesia atau di Nasional. nasional ya, angka iya. nasional ya. Iya. Oke. Jadi sebesar itulah ya Yang penerimaan didapatkan yang oleh didapatkan. negara. Nah, jadi ada bantalan yang dipakai kebijakan fiskal untuk mengcover itu dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Digunakan untuk apa? Ada 3. Pertama untuk kesejahteraan. Ini penggunaannya 50%. Kesejahteraan masyarakat secara Kesejahteraan general. masyarakat, Oke. ya. Tadi angkanya 3% kali katakanlah 220 berarti sekitar 6 triliunan ya, 6 Oke. triliun lebih. Ya. Nah, itu digunakan 50% untuk kesejahteraan. 40%-nya untuk kesehatan. Oke. Ya kan? Kemudian 10%-nya untuk penegakan hukum. Oke. Nah, kesejahteraan masyarakat itu mulai dipakai oleh petani tembakau, petani cengkeh. Oh, dikembalikan kepada mereka. Iya, untuk pembinaan, untuk riset, untuk kesejahteraan, bahkan untuk BLT-nya pegawai rokok. Nah, di Kudus ini mungkin bisa tanya ini ya, bahwa dari dana bagi cukai tembakau itu pegawai rokok dapat BLT dari DBH cukai hasil tembakau. Ya, Aman ya itu. Pak ya dia? Aman ya Pak dia? Oke. Jadi ada keseimbangan, termasuk kemudian menjaga industri itu, terutama industri kecil bisa berkembang dengan dana bagi hasil itu. Oke. Jadi perspektifnya adalah memang banyak yang dikembalikan, ibaratnya gitu ya Pak ya? Iya, ada proporsi untuk menjaga yang perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil. Oke. Jadi kepedulian kepada tradisional
industri-industri rokok tradisional itu concern pemerintah. Oke. Nah ini saya jadi nanya nih Mas Yusak, itu dirasakan nggak Mas? Kan itu kan kita bicara tentang program nasional ya, dan saya angka segitu itu kan dibagi senasional gitu ya Pak ya. Di Kudus sendiri merasakan nggak itu kembalian lah ibaratnya ya, kembalian dari pemerintah gitu dari negara? Yang saya baca dari BLT yang dibagi kemarin sih pesan dari Bupati sih memang harus digunakan benar-benar untuk mengangkat kehidupan sehari-hari untuk para guru itu sendiri sih, gitu. Oke. Iya. Jadi di Kudus aman ya Pak Edi ya? Bagaimana Pak Edi melihatnya? Bagaimana akhirnya cukai zaman dulu sama cukai sekarang Pak? Zaman dulu tuh digunakan untuk, kalau sekarang tadi Pak Rahmat Rafiq Kalau sudah. zaman dulu diambil semua sama pemerintahan Belanda. Kalau sekarang masuk ke anggaran negara untuk membiayai negara. Kebutuhan negara. Iya, termasuk bikin jalan, ya kan, gaji saya. Iya. Itu penting kan, karena harus berjalan ya Pak ya. Kalau zaman dulu full milik Hindia Belanda. Diambil sana, kita nggak dapat apa-apa. Ada lagi tadi, ya kan, dana bagi hasil. Ini khusus yang diturunkan untuk tadi kesejahteraan pegawai pabrik rokok yang kecil-kecil, mulai petani tembakau, cengkeh, pembinaan, sosialisasi marketing, bahkan kesehatannya. Kesehatannya juga bagian dari itu ya. Oke. Dan penegakan hukum tentunya. Dan penegakan hukum. Wow. Oke, ini aku mau cooling down sebentar ya Pak ya, karena kalau ngomongin cukai itu pasti banyak, saya yakin yang sedang menonton juga ini nih ada pembahasan gitu ya. Soalnya saya kalau lagi seminar tentang cukai itu seru Pak gitu. Jadi pengusaha rokoknya ngobrol apa segala macam itu seru. Kita cooling down sebentar ya. Kita mau ngomongin Museum Kretek dulu bentar ya. Karena ini Museum Kretek ini tadi pada saat saya masuk saya sudah tahu bahwa ini pekat sekali dengan sejarah dan lain sebagainya. Museum Kretek ini mulai kapan sih Pak? Jadi ide untuk mendirikan Museum Kretek ini itu adalah bagian dari apresiasi terhadap kekhasan yang ada di Kudus gitu kan. Karena ini tidak ada di tempat lain, di Kudus Kulon terutama saat itu yang banyak pengusaha-pengusaha kretek. Lalu kemudian Menteri Dalam Negeri saat itu namanya Pak Suparjo Rustam itu mempunyai ide agar dibuatkan satu tempat itulah. Ya, satu tempat, lalu kemudian singkat cerita diresmikan tahun 1986. Oh 86. 3 Oktober 1986 di saat itu Pak Suparjo Rustam sudah menjadi Menteri Dalam Negeri ya. Artinya memang ini dikhususkan untuk menyimpan gitu ya, menyimpan baik benda-bendanya atau aspek sejarah agar masyarakat tahu bahwa jika mau bicara kretek ya kembalilah ke Kudus. Gitu ya. Dan tempat yang untuk sementara gampang dilihat ya di Museum Kretek. Pengen lebih jauh lagi ya ke Kudus Kulon gitu ya, sehingga jauh. Kalau di Kudus Kulon ada apa Pak? Ya tempat-tempat pabriknya itu. Oh, jadi sampai sekarang masih ada sampai sekarang masih ada. Okay. Dan Mas Yusak itu bagian dari orang yang menguri-uri agar keliling ke Kudus Kulon Pak ya, untuk melihat ini loh pabrik Mbah Atmo, pabrik Mbah Asdi dan seterusnya. Mungkin saya ada usulan. Okay. Nanti kalau ada tol di Pantai Utara itu, rest areanya seperti rest area pabrik gula. Rest areanya ekspabrik rokok gitu. Jadi ada memberikan wisata juga ya Pak ya. Itu bisa diusulkan dari dana bagi hasil. Wah, tetap masuk. Oke, baiklah. Menarik Pak, ini menarik ya. Berarti di Kudus Kulon ini sekarang nih kayak pabrik-pabrik rokok tradisional gitu masih ada gitu ya Pak ya, Mas Yusak ya? Kemudian kebetulan kalau boleh cerita sedikit, saya dan teman-teman ini tahun 2022 tuh bikin semacam komunitas, bukan komunitas sih, lebih ringannya tuh kumpulan gitu ya. Kami beri nama Cerita Kudus Tua. Di situ kami ini tujuannya sebenarnya untuk apa ya? Ibarat kata kalau kita sudah ke Museum Kretek nih, kita sudah melihat sejarahnya secara visual. Akan lebih baiknya kalau kita melihat secara langsung pabriknya gitu loh. Kebetulan pabriknya memang sudah tidak produksi lagi kan, cuman beberapa peninggalannya itu masih ada, masih bisa kita lihat. Di sini kita menjembatani bagaimana anak-anak muda sekarang yang alhamdulillah tuh kayaknya
eager to know-nya tuh memang benar-benar Iya, tercipta. banyak ya. Bagaimana apresiasi mereka memang beragam ya, dalam arti begini. Mereka memang pengen tahu sejarahnya, satu. Atau kemudian kalau kedua cuman pengen tahu yang viral nih. Misalnya bisa masuk ke pabrik itu kan benar-benar izinnya nggak semua orang bisa, misalnya seperti itu. Oh gitu ya Mas ya? Tidak terbuka untuk umum? Kebanyakan seperti itu karena mereka masih ruang privasi, keluarga kretek gitu kan. Jadi nggak bisa terbuka untuk semua umum. Jadi kalau kita mikirnya tidak memang harus tahu sejarah kalau memang mereka tidak mau mengenal secara benar-benar, cuma setidaknya mereka tahu. Kalau di Kudus tuh masih ada loh jejaknya, seperti rumah Mbah Nitisem itu masih ada, masih bisa dikunjungi. Kemudian dari situ kita berjalannya itu kayak ada rute khusus nih, Hikayat Saudagar Kretek namanya. Jadi kita bikin term, misalnya untuk yang kita ngupas tuntas Mbah Nitisem itu, misalnya gitu, dari situ kita cari apa sih yang bisa diungkit dari beliau, dari pabriknya yang masih ada misalnya, atau rute-rute, pokoknya sejarah lebih enak gitu kalau kita cerita sambil melihat dengan background rumah itu sendiri. Iya. Dan harusnya banyak dong dimanfaatkan pembuat konten gitu, harusnya bisa ke sana juga gitu kan ya. Makanya kalau kita kembalikan ke peserta sih, jadi kalau mereka mau apresiasinya dalam bentuk terserah, mau sekarang dan boleh ya terbuka untuk itu ya. Bisa. Oke. Nah, tapi ada nggak Mas benda-benda gitu yang ada di Museum Kretek ini yang juga milik keluarga Kretek atau entah Mas Yusak atau yang lain? Kalau asumsi saya dari awal kan memang sumbangan dari 4 itu ya Pak Edi. Jadi ada ibarat kata apa ya, pelopornya itu ada 4 perusahaan rokok waktu itu yang masih aktif kan. Nah dari situ dia mengumpulkan beberapa artefak atau benda-benda yang related dengan pabriknya. Kalau kita lihat di sebelah sana tuh ada benda-benda promosi. Oke, coba ya. Jadi di sebelah, jadi ada benda apa saja? Kalau yang dari keluarga kami itu dan kebanyakan dari saudara Kretek itu mereka memiliki benda promosi. Benda promosi rokoknya. Jadi memang pelopornya tuh Mbah Nitisem itu. Dia membuat kayak semacam cangkir, teko atau benda-benda yang dengan logo-logo dia di situ. Nah dulu itu promosinya bisa lewat undian. Jadi misalnya kalau dari bungkus itu dikembalikan kan mendapatkan teko misalnya. Bahkan cara seperti itu masih dilakukan sampai sekarang loh. Nah makanya jadi kalau kita lihat Mbah Nitisem itu emang visioner ya. Jadi ini regulasinya sekarang tidak boleh. Oh regulasinya sekarang tidak boleh. Gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak? Dengan undian itu sudah nggak boleh lagi. Oh sudah dulu tidak kan boleh. Beli rokok dapat cangkir, payung cantik. Jadi tidak boleh ada stimulus untuk merokok. Kenapa demikian? Ya kan? Kita berada di tengah antara kepentingan industri dan kesehatan. Jadi perspektif oleh tadi kita ini perspektif industri, nggak pernah berbicara perspektif kesehatan. Nah, government itu harus netral di tengah-tengah. Ya, makanya kemudian yang seperti itu yang dulu pernah terjadi, ya kan? Saya masih ingat bapak saya kalau ngerokok itu dikumpulin, nanti ada 10 tuker gelas. PO Box ya, zaman dulu PO Box gitu ya. Uniknya lagi Mbah Niti ini kayak setiap stand pasar malam tuh dia buka stand. Jadi dia punya kayak mobil khusus gitu, di sini ada piring dia, ada ini. Jadi memang ini. Enggak, saya jadi ngebayangin ya, apapun yang terjadi sekarang itu sudah terjadi di masa lalu gitu kan ya. Pak sekarang kan buka stand apa gitu kan berulang. Satu hal yang mungkin agak related dengan yang kemarin, yaitu bagi-bagi sepeda. Iya. Nah, Mbah Niti itu sudah mulai sejak tahun 30-an. Bagi-bagi sepeda? Iya. Jadi kalau menukar undian juga ya Pak? Ya. Dikasih bungkus rokok juga itu kalau nggak salah. Atau dikasih pertanyaan Pak, sebutkan 5 enggak ya? Oh iya. Nama-nama ikan. Artinya seperti kata Mas tadi, cara marketing Mbah Niti zaman itu sangat-sangat visioner. Visioner sekali ya, bahkan maksudnya zaman sekarang pun nggak usah rokok, yang lainnya juga masih dengan cara yang sama loh gitu, buka stand dan lain sebagainya gitu. Terus ada cerita sebelum pabrik yang Delima ini kan dijual 2008 kalau nggak salah, 2009. Jadi waktu itu saya sempat mengikuti karena saya sempat ada dokumentasi kan beberapa barang-barang pabrik yang benar-benar masih utuh karena nggak dipegang, nggak disentuh sama sekali. Jadi terus kemudian kesepakatan keluarga ada beberapa yang memang disumbangkan untuk Museum Kretek. Di antaranya tuh ada timbangan tembakau, ada penyaring tembakau gitu yang ukurannya tuh besar-besar. Jadi, jadi kalau yang benda-benda promosi saya tidak mengikuti karena waktu itu kan belum tahu. Jadi yang saya ikuti langsung sih yang besar-besar itu. Jadi sebelum dirobohkan
disumbangkan ke sini. Oke, tapi menarik deh, harus ke sini deh, karena kayak misalkan di sebelah sana tuh tadi saya lihat ada gambar-gambar proses klobot apa segala macam, terus habis itu ada grade 1 itu ininya ya, apa namanya? Tembakonya ya Pak ya, ada tembakau grade 1, grade 2. Maksudnya ini wawasan banget sih sebenarnya masuk ke Museum Kretek ini. Pak Ahmad Raufik, terus kalau bagaimana akhirnya, ini kan tadi soalnya saya tertarik deh dengan statement Bapak gitu yang bahwa government tuh ada di tengah-tengah gitu ya, ada di industri dan juga tangan masyarakat yang non perokok juga ya gitu kan ya. Ini bagaimana akhirnya negara bisa menjaga itu Pak? Karena kan pasti ada kepentingan ya, dalam arti uangnya besar Pak, gitu ya. Uangnya besar Pak, tapi kan juga kesehatan menjadi salah satu hal yang penting. Bagaimana negara? Ya, jadi secara policy negara itu harus menjaga keseimbangan, ya kan? Kita peduli dengan industrinya, tapi kita harus peduli dengan kesehatannya. Oleh karena itu tadi tanggung jawabnya itu bayar cukai. Makanya kalau ada orang membuat rokok nggak bayar cukai, nggak tanggung jawab itu. Ya kan? Dan masih banyak nggak sih Pak? Kenapa? Dan masih banyak nggak sih? Oh Tetap ada. ada. Karena survei rokok ilegal itu masih muncul. Ya kan? Masih muncul. Itu artinya masih ada rokok ilegal. Dan kami menangkap rokok ilegal dari tahun ke tahun itu naik. Kami di Jawa Tengah ini tahun kemarin 118 juta batang. Tahun sebelumnya 97 juta batang. Jadi progresnya naik. Itu bagaimana negara bisa menyiasati hal tersebut Pak? Ya, kita melakukan banyak hal, mulai dari persuasi, sosialisasi, podcast seperti ini kan menarik orang melihat. Kita menggunakan dana bagi hasil sosialisasi ke kampus-kampus. Kenapa mesti ke kampus-kampus? Karena anak-anak kampus, ya kan, anak-anak muda yang mereka tentu punya cara berpikirnya yang beda dan mereka bisa menjadi influencer pada lingkungannya, bisa menceritakan, ya kan. Kalau Anda merokok, ya bertanggung jawab. Cari rokok yang legal, jangan rokok ilegal. Oh iya, itu minimal bisa melakukan itulah ya gitu ya Pak ya. Ya, sehingga mereka mengedukasi. Kita juga melakukan edukasi ke masyarakat, ya kan. Tetapi juga kita melakukan upaya-upaya hukum, penegakan hukum. Jadi kita juga melakukan operasi di pasar. Kalau ada rokok ilegal, kita juga operasi mendeteksi rokok dari pabriknya, ya kan. Bahkan di peredarannya. Ya. Kita lakukan. Dan kita harus tahu Jawa Timur, Jawa Tengah itu pabriknya rokok. Sumbernya rokok itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau pengen tahu rokok, ya belajarlah dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pak, kalau misalnya memang Jawa Tengah ini salah satu yang terbesar tadi Bapak bilang. Terbesar nomor 2 Jawa Tengah. Terbesar nomor 2 Jawa Tengah, itu berarti penerimaannya juga lebih besar nggak Pak? Penerimaan dari dana hasil dari 220 atau 240 triliun itu, ya kan? Jawa Tengah itu menempati nomor 2. Angkanya itu sampai 59 triliun. Oh. Besar. Tapi kita menerimanya juga banyak. Maksudnya tadi kan disalurkan untuk A, B, C gitu ya Pak ya. Penyaluran di Jawa Tengah ini banyak juga nggak? Kan kita menyumbang banyak gitu. Jadi begini, kebijakan belanja negara, anggaran itu dari pusat. Semua uang yang dikumpulkan cukai itu ke pusat. Jadi pusat kemudian mendistribusikan, ya kan, DAU atau sebagainya, ya kan, karena pusat harus membagi secara proporsional, ya kan, antara pusat dan daerah supaya daerah juga bisa rumah tangganya tercukupi. Iya. Terus kemudian ada lagi tadi dana bagi hasil yang itu di luar anggaran yang diturunkan ke pemerintah daerah. Oh, dalam sisi itu lain, dua hal yang berbeda. Tidak dalam masuk anggarannya pemerintah daerah. Itu adalah dana bagi hasil yang dikucurkan dengan tujuan tertentu tadi. Begitulah kemudian kita proporsionalnya, ya kan. Meskipun, ya kan, ada beberapa yang mungkin zaman dulu masih ada iklan kesehatan, iklan rokok yang bebas. Sekarang kan sudah mulai terkurangi. Itu pedulinya kita kepada kesehatan. Supaya yang terpenting adalah anak-anak yang belum waktunya bertanggung jawab terhadap cukai, ya kan, jangan sampai kemudian terpapar rokok, ya kan. Dan kita tahu
Ini secara kesehatan ya. Dampak rokok itu kalau menurut catatan kita ya dari survei yang dari hasil WHO dunia itu kurang lebih sekitar 7 juta orang meninggal. Kalau Kemkes RI 2023 di Indonesia itu 200.000 orang Meninggal dunia karena rokok. Iya. Tapi saya pernah sampaikan itu kepada para pengusaha rokok. Ya kan? Mereka mengakui, tetapi apa yang mereka katakan, Pak, yang hidup dari rokok, Pak, itu jutaan. Iya. Mulai dari ini memang petani, dua mata uang yang ini dua mata uang nggak bisa ya. Mulai pengedarnya dan sebagainya. Akhirnya ya udah pemerintah di tengah-tengah antara kesehatan dan industri. Iya kan, salah satu instrumennya adalah dengan pengenaan cukai itu. Oke. Rokok ini kan dari hulu ke hilir produksi dalam negeri semua, Mbak. Iya Mas ya. Iya Mas ya. Dan banyak kayak ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membangun ekonomi keluarganya gitu ya dari itu. Ini emang dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan soalnya ya. Itu dari dulu begitu nggak Pak Edi? Dari dulunya juga begitu nggak? Ada pertentangan-pertentangan seperti ini nggak dari dulu tuh? Izin saya menyampaikan hasil bacaan saya, Pak. Jadi tentang isu kesehatan ini bagi saya 10 atau 20 tahun terakhir ini mengalami satu semacam siklus, Pak. Kalau kita baca dokumen-dokumen terutama koran Belanda, sejak dulu itu rokok itu dianggap obat. Iya, karena kan tadi makanya saya kaget awalnya asma tadi ya kan. Ada seorang, ini dari Belanda, Pak, dan dia membuka membuat agen rokok di Semarang, itu jelas-jelas namanya rokok obat. Itu tahun 30-an. Di luar persoalan jam hari, Pak ya, Nah, artinya zaman itu rokok diyakini sebagai obat. Sebelum ada isu tentang kesehatan, rokok mengganggu kesehatan. Ya. Lalu kemudian 10-20 tahun terakhir itu ada, atau kita kembali bahwa ketika orang Eropa datang ke Amerika itu kan gumun, ini apa sih? Kok dihisapin ini apa? Orang sana mengatakan ya ini bagian dari pengobatan kami. Ya. Lalu kemudian ada orang yang membawa itu ke Eropa, diserahkan kepada Raja Spanyol yang mulia. Saya membawakan oleh-oleh dari Amerika. Ini di sana ini luar biasa. Ya, apa namanya ini? Saya nggak tahu ini. Ya kalau gitu diriset aja. Ada kandungan apa di sini? Ada kandungan apa? Ditemukan satu kandungan. Ya. Lalu kemudian ditemukan satu kandungan. Ini terus namanya apa? Lah karena orang yang bawa tadi namanya genikot, kemudian dinamai nikotin. Oh gitu Pak asal muasalnya Pak. Nah, saya katakan ada siklus yang baru bagi saya Pak. Bahwa nikotin itu yang terbaru Pak ya, katakanlah ada sisi lain, itu obat. Sehingga ada klinik-klinik yang menggunakan nikotin sebagai obat. Dan itu sampai sekarang masih dipraktekkan. Artinya saya menghargai pendapat bahwa itu menghargai bahwa rokok itu mengganggu kesehatan, tetapi ada sisi yang lain dan itu sudah dipraktekkan, nikotin bagian dari pengobatan sampai sekarang. Menarik Pak Matrofi. Saya tidak komen, saya bukan ahli kesehatan, ya kan? Saya dalam alur regulasi saja menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesehatan. Ini karena tidak ada orang kesehatan, kayak nggak imbang kalau kita hanya ngomong dari industri. Ini next topic nih, orasi lagi. Saya berterima kasih bahwa kan regulasi sudah, tadi Pak Rofik sudah menjelaskan secara detail dan regulasi sudah bahwa batasan umur ya Pak ya, ada batasan umur. Kemudian tayangan nggak boleh sebelum jam 21 gitu kan. Kalau kemudian sebelum jam 21 ya. Lalu kemudian tentang tidak boleh ada kegiatan merokok. Kegiatan simulasi. Kemudian tentang kawasan, saya pikir karena itu sebuah regulasi ya kita patuhi. Karena itu bagian dari untuk menjaga ketertiban ketertiban masyarakat. Tapi kan tadi Pak Rofik tadi sudah yang mengatakan 7 juta mati Pak, lalu dibales. Jutaan orang menjadi lebih banyak lagi. Makanya saya tidak berpihak, ya kan. Sekali lagi kita proporsional, ya kan.
yang kesehatan dengan argumennya, yang industri. Iya. ya, dengan Tapi ini memang dua argumennya. mata uang yang selalu dibicarakan dan nggak pernah selesai karena Apa memang sudah ada habisnya. nggak pernah selesai Yang dari dulu ya penting Mas Yusak. bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu kata kuncinya gitu Oke, ya. oke. Sehingga jangan sampai dampaknya itu dibebankan pada negara. Iya. Dampaknya harus ditanggung oleh yang melakukan. Nah, itu. Iya. Makanya Gentleman namanya. makanya ada cukai itu ya Pak ya, ada cukai dan apa namanya ya, bijaksana ya untuk merokok. Makanya kan ada area-area khusus merokok dan lain sebagainya itu kan juga sudah dilakukan. Itu kan sebenarnya salah satu untuk yang tidak perokok itu tidak mendapat dampak yang terlalu besar kayak gitu. Makanya sekaligus kampanye jangan rokok yang ilegal. Itu dia. Itu tidak bertanggung Karena jawab. itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Mas Yusak kayaknya gatel pengen ngomong nih Mas Yusak nih sebagai keluarga kretek. Gimana Mas Yusak? Apa ya, mungkin kalau dibandingkan apa ya, sekarang vape ya. Iya, rokok Iya, elektrik, vape itu kan rokok elektrik. Sebenarnya paradoksnya tuh saya bukan perokok terus terang. Saya bukan perokok. Jadi kalau ada circle saya, kemudian teman saya tuh dulunya dia perokok. Terus kemudian dia beralih ke vape gitu kan. Jadi saya pernah nanya, emang kok bisa beralih tuh? Kenapa? Gitu kan. Jadi sebenarnya dia kalau dia ceritanya itu memang ada tahapannya. Jadi sebelum dia berhenti merokok itu, dalam arti bukan berhenti total ya. Berhenti dia ada tahapannya karena dia FOMO sih, awalnya FOMO. Karena trennya waktu itu kan 2021 sekian ya. Jadi dia coba nih waktu itu masih belum banyak toko vape juga kan di sini. Tiba-tiba dia mencoba rasa, coba ini, terus kemudian kok semakin sini semakin banyak. Dia akhirnya pernah dia cerita 6 bulan berhenti merokok. Dia beralih ke vape. Terus kemudian Efeknya? Dia berhenti yang 6 bulan itu. Jadi dia lebih pilih vape katanya dia. Terus gue nanya, kenapa sih emang kenapa vape itu lebih lu suka gitu kan? Karena dia bilang asapnya lebih ramah keluarga. Ya karena bau mangga. Nah, kan ada varian. Karena bau stroberi. Nah, terus kemudian tahap berikutnya dia semakin kesini semakin menemukan yang pas nih, varian rasa yang dia pas. Akhirnya dia ya let's say 70-30% lah. Jadi 70 dia vape, 30% dia masih rokok. Karena ada sensasi yang tidak bisa digantikan oleh vape katanya gitu. Sensasi apa gue bilang gitu. Ya stres ini rilisnya tuh gak ada kalau di vape. Jadi oke. dia tetap masih ada rokok. Ini mungkin nanti kita akan bahas ya di orasi selanjutnya tentang bagaimana regulasi pemerintah dengan rokok elektrik ini ya Pak ya. Atau sedikit mau dijawab Pak? Ya, yang jelas saya tidak ikut kampanye. Oke. Kita tidak Saya sedang di tengah-tengah mengkampanyekan ya. Emang di tengah Bapak posisinya. Kita tidak sedang mengkampanyekan, kita sedang berdiskusi gitu ya. Kita sedang ngobrol gitu ya. Oke. Mungkin ini kita mau kita udah sejam Pak ngobrol nih tentang sejarah rokok dan juga bagaimana bea cukai berkontribusi begitu ya Pak. Bagaimana cukai rokok ini berkontribusi kembali kepada masyarakat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Edi. Ya saya pikir yang disampaikan oleh Pak Robek tadi itu menjadi penjelas pada kita ya bahwa tujuan dari cukai adalah salah satunya agar bertanggung jawab gitu dan itu dikembalikan kepada masyarakat gitu. Hasilnya Pak ya. Nah terakhir saya hanya berpesan begini dan Pak Robek tadi saya katakan bahwa saat ini kontribusi cukai itu dari kretek itu luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu pun sudah dimulai sejak zaman Mbah Niti Semito. Artinya secara berkesinambungan Republik ini ya dihidupi oleh kretek. Maka ya mari kita tetap hidupi meskipun dengan cara-cara yang Berbeda dengan sesuaikan dengan zamannya gitu ya. Oke, Mas Yusak. Mungkin saya lebih ke Museum Kretek ya. Jadi kalau dari pengalaman kami ini sebagai komunitas cerita Kudus tadi itu beberapa mahasiswa memang pernah kontak ke kami. Jadi dia misalnya mengerjakan tugas akhir atau ada yang tesis dan segala macam. Gimana sih Mas kalau kita mau cari info yang maksudnya yang lengkap mengenai kretek di Kudus ini, saya ada research tentang itu. Jadi kami sih menyarankan pilihan pertama memang ke Museum Kretek karena memang ada satu-satunya di sini kan. Terus ada yang kurang lengkap Mas ini, jadi gimana ya kalau misalnya akhirnya terus kami mencoba memberikan solusi, ada beberapa referensi buku mengenai kretek dan sebagainya. Terus atau kalau misalnya memang terpaksa memang itu masih belum cukup juga, kita akan membantu coba berdekatan dengan keluarga. Misalnya di Richard Niti Semito, kita coba menghubungi kita bantu deh interview dengan keluarga. Jadi kalau bisa sih saya lebih menyarankan
coba dibenahi, dilengkapi lagi Museum Kretek ini sebagai referensi acuan. Ya. Karena ini aset wisata dan juga. Tujuan Ya. pertama kan pasti akan ada mahasiswa apa tuh risetnya pasti akan ke sini gitu Ya, kan, ya, benar. tahu harus kemana. Ya. Jadi kalau misalnya memang semacam perpustakaan terlalu besar, pojok bacalah minimal. Oke, gitu. Jadi oke. ada referensi buku-buku dan segala macam. Jadi saya bawa ini Kretek Jawa ini sebagai kalau saya bilang sih Bible. Jadi di sini Waduh. tuh apa ya? Jadi dia lebih lengkap mengenai Kudus juga ada dan lain sebagainya. Oke. Jadi semacam ini kan dibutuhkan gitu loh. Oke. Untuk bisa menambah ini juga ya wawasan kita semua kemudian gitu ya. narasi-narasi mengenai tokoh-tokoh saudagar ini nggak hanya foto, mungkin ada cerita di balik itu semua. Oke. Jadi Jadi bagi penulis-penulis buku mungkin bisa ya tambahannya. Pak Edi, Iya makanya Pak Edi dan lain sebagainya ini bisa ya. Oke, Pak Ahmad Rafiq monggo. Iya, saya hanya menyampaikan sedikit saja bahwa bijaklah ketika Anda merokok, ya kan? Dan negara itu membangun perspektif tentang kebijakannya itu, bicara tentang kesehatannya, bicara tentang tenaga kerjanya, bicara tentang penerimaannya, dan satu lagi berbicara tentang munculnya rokok ilegal. Ya. Oleh karena itu, bijak itu artinya Anda bertanggung jawab dengan ketika Anda merokok. Jangan menginfluen anak-anak kecil, ya kan? Mereka belum dewasa. Jangan menginfluen yang tidak merokok, ya kan? Dan jangan merokok yang tidak bayar cukai. Nah, betul. Karena tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Nah, itu aja. Oke, baiklah, terima kasih. Kalau tadi Pak Ahmad Rafiq mengatakan bijaklah merokok, saya akan bijaklah mendapatkan informasi dari orasi pada hari ini ya. Karena memang obrolan kita ini juga harus dilihat dari suatu kebijaksanaan. Oke, kita ketemu di orasi berikutnya. Dadah.